Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah topik yang super penting, sering banget jadi perdebatan, tapi anehnya jarang banget dibicarain secara terbuka di awal pernikahan. Topiknya adalah hutang bersama pasca perceraian. Kita akan bedah habis-habisan sebuah studi kasus nyata dari ruang sidang nih, yang penuh banget sama pelajaran hukum keluarga. Jadi ini bukan cuma teori di atas kertas ya, tapi realita yang benar-benar bisa kejadian sama siapa aja kalau kita nggak waspada. Coba deh bayangin situasi pelik ini. Siapa sih yang sebenarnya wajib bayar hutang pasca perceraian? Pertanyaan ini krusial banget dan resikonya secara finansial itu tinggi. Seringnya kan kalau dengar kata cerai, fokus orang langsung tertuju ke bagi-bagi harta gono gini. Tapi gimana ceritanya kalau ada tumpukan tagihan? Masa iya kita harus ikut nanggung beban hutang yang sepeser pun gak pernah kita nikmatin? Atau bahkan kita gak tahu menamu? Nah, mari kita cari tahu jawaban sahnya di mata hukum. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kronologi sengketa rumah tangga. Langsung aja kita bedah ceritanya lebih dalam. Biar kebayang, kita ambil contoh kasus nyata dari putusan nomor 143 di Pengadilan Agama Tapak Tuan, Aceh Selatan. Jadi ceritanya bermula dari sebuah rumah tangga yang kelihatannya sih stabil banget. Mereka udah nikah selama 11 tahun, dikaruniai 4 anak dan aman-aman aja. Tapi titik baliknya terjadi di tanggal 12 Juli 2012. Hari itu, sang istri tiba-tiba keluar rumah tanpa izin suaminya. Suaminya panik dong dicari-cari tuh. Jam 12 siang, istrinya ketahuan lagi berduaan sama pria lain. Suaminya ini masih mau ngedepanin mediasi kekeluargaan, jadi dibawalah masalah ini ke rumah orang tua istri di Kampung Tokoh. Tapi ironisnya, di depan keluarganya sendiri, sang istri malah tegas minta cerai dan nolak diajak pulang. Nah, di tengah proses cerai yang lagi panas-panasnya itu, tiba-tiba muncul kejutan. Sang istri ternyata ninggalin tagihan hutang sebesar Rp15.300.000. Di pengadilan, si istri ini nggak mau nanggung hutangnya sendirian. Dia nuntut hakim buat jadiin uang belasan juta ini sebagai hutang bersama. Alasannya, dia ngaku uang itu murni dipakai buat biaya hidup dan ngebesarin anak-anak mereka. Mungkin buat sebagian orang angkanya nggak seberapa ya, tapi status hukum dari angka inilah yang bikin perdebatannya jadi sengit banget. Sebelum kita bahas putusan hakimnya, kita masuk dulu ke bagian kedua, hutang pribadi versus hutang bersama. Kita bekali diri sama hukum dasarnya dulu nih. Penting banget buat kita semua paham di mana sih letak perbedaannya di mata hukum keluarga Indonesia. Kuncinya itu ada di niat awal dan siapa yang setuju. Hutang pribadi itu hutang yang melekat ke diri masing-masing. Ini kejadian kalau pinjaman dibikin sepihak aja, entah sama suami atau istri, dan duitnya dipakai buat kepentingan sendiri. Sebaliknya, hutang bersama itu semua pinjaman yang diambil berdasarkan kesepakatan berdua. Dan yang paling penting, dananya harus terbukti dipakai khusus buat keperluan rumah tangga. Jadi jelas ya, batas tegasnya ada di tindakan sepihak lawan kesepakatan bersama. Lanjut ke bagian ketiga, syarat persetujuan pasangan sah. Gimana sih aturan mainnya buat ngelindungin harta kita? Coba pikirin deh, adil nggak sih kalau satu pihak diam-diam ngutang, terus pasangannya yang diseret masuk ke jurang kebangkrutan? Ya pasti nggak adil dong. Makanya hukum kita bikin pelindung. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 36, aturannya tuh jelas banget. Perbuatan hukum atas harta bersama itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Ini aturan emasnya. Biarpun seorang istri ikut nyari duit, dia atau suaminya tetap nggak boleh bikin hutang yang membebani harta bersama tanpa pasangannya tahu dan bilang ya. Nah, apa yang bikin kasus ini makin menarik ada di bagian keempat, konsep nusyus dalam kompilasi hukum Islam. Balik lagi ke ruang sidang Tapak Tuan ya. Waktu itu majelis hakim pakai sebuah landasan hukum dari kompilasi hukum Islam atau KHI yang langsung patahin semua argumen sang istri. Namanya konsep nusyus. Apa sih nusyus itu? Bahasa gampangnya ini adalah sikap durhaka atau ketidaktaatan istri ke suami yang ngerusak keharmonisan keluarga. Contohnya ya kayak melanggar perintah baik, nyeleweng, atau kabur dari rumah tanpa izin. Kalau kita tarik ke cerita awal, tindakan istri yang kabur tanpa izin, terus ketahuan bareng cowok lain itu, udah pasti dinilai hakim sangat memenuhi unsur perbuatan nusyus ini. Masuk ke bagian kelima, putusan hakim pengadilan Tapak Tuan. Jadi penasaran kan, gimana akhirnya nasib utang 15 juta tadi? Nah, ini dia momen penentuannya. Dan ini benar-benar nunjukin alur berpikir peradilan yang logis banget. Langkah pertama, hakim secara sah netapin kalau sang istri ngelakuin nusyus. Langkah kedua, ini krusial banget nih. Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KHI, karena si istri berstatus nusyus, kewajiban suami buat ngasih nafkah otomatis gugur total. Langkah ketiga,
Karena kewajiban nafkah suami gugur, otomatis hutang yang dibikin istri itu dianggap murni gara-gara ulahnya sendiri, biarpun dia ngakunya buat anak-anak. Dan langkah keempat, palu diketuk. Gugatan si istri ditolak mentah-mentah. Hutang itu mutlak 100% harus dia bayar sendiri. Di bagian ke-6 ini, kita rangkum semuanya dalam sesi Tanya Jawab Kewajiban Hutang, biar ilmunya lebih gampang diaplikasiin. Skenario pertama, dan jujur aja ini yang paling sering bikin orang overthinking pas mau cerai. Gimana kalau mantan kita selama nikah ternyata hobi ngutang diam-diam tanpa persetujuan kita? Jawaban hukumnya tuh benar-benar melegakan. Kalau hutangnya dibikin sepihak, disembunyiin, dan nggak ada tanda tangan Anda, hutang itu mutlak jadi tanggung jawab pribadi si peminjam. Pihak ketiga atau debt collector itu nggak punya hak hukum buat maksa Anda ikut lunasin hutang gelap itu pakai harta Anda. Intinya, beban mereka ya urusan mereka. Pertanyaan kedua, biar kita ngerti batasannya, terus apa dong syarat mutlaknya supaya suatu hutang itu sah diakui negara sebagai tanggungan bersama yang harus dipikul berdua? Dari analisis kita tadi, ini dia checklist utamanya. Pertama, duit dari hutang itu emang secara fakta dipakai murni buat kepentingan keluarga. Kedua, transaksi pinjamannya wajib diketahui dan disetujui secara sadar berdua, tanpa paksaan. Dan ketiga, khusus di koridor hukum Islam kayak kasus yang kita bahas, pihak yang nuntut nggak boleh lagi dalam status nusyus atau ngelanggar komitmen pernikahan. Dari kasus di tapak tuan ini kita dapat tamparan keras ya kalau pernikahan itu bukan cuma soal nyatuin dua hati, tapi juga nyatuin komitmen finansial beserta konsekuensi hukumnya. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Apakah Anda saat ini udah benar-benar transparan soal keuangan sama pasangan sebelum semuanya terlanjur terlambat? Ingat ya, komunikasi dan persetujuan adalah benteng perlindungan terbaik Anda. Makasih banyak udah ngikutin pembahasan krusial ini. Semoga pengetahuan hari ini bisa ngelindungin langkah keluarga Anda ke depannya.